Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Binti Mu'allamah SAG MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Maulina Alda Arista dengan NIM 126207212071 dari kelas MPI 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu, landasan dan karakteristik berpikir filsafat. Untuk pembahasan materi kita kali ini, yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu filsafat, dan yang kedua ada landasan untuk berpikir filsafat, dan yang ketiga ada karakteristik berpikir filsafat. Langsung saja, yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu filsafat. Kata filsafat ilmu merupakan hal yang sangat penting utamanya dalam pengkajian ilmu pengetahuan, karena filsafat ilmu merupakan keinginan mendalam untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Ada beberapa periodisasi filsafat ilmu. Yang pertama ada pra-Yunani kuno. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, yakni ketika belum mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang ini. Pada masa itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Masa zaman batu sekitar antara 4 tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban yang ditemukan pada masa ini antara lain alat-alat dari batu, tulang belulang dari hewan, sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua, tempat-tempat penguburan, tulang belulang manusia purba. Evolusi ilmu pengetahuan dapat diruntut melalui sejarah perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dari filsafat. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja, tetapi menumbuhkan unquerying attitude atau senang menyelidiki secara kritis. Yang ketiga, zaman pertengahan. Zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan para tampilnya teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan pada masa ini adalah hampir semuanya para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain, kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan pada masa itu adalah Ancilla teologi atau abdi agama. Peradaban pada masa itu, peradaban dunia Islam, terutama abad ke-7, yaitu zaman Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamaan astronomi 8 abad sebelum Galileo Galilei dan Kopernikus. Sedangkan peradaban Islam yang menaklukkan Persia abad 8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundispur. Untuk yang selanjutnya, yaitu nomor 4, adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Tokoh-tokohnya adalah Roger Bacon, Kopernikus, Tycho Brahe, Johannes Kepler,
Galileo Galilei, dan lain-lain. Yang menarik di sini adalah pendapat Roger Bacon. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Bacon, filsafat harus dipisahkan dari teologi. Agama yang lama masih juga diterimanya. Ia berpendapat bahwa akal dapat membuktikan adanya Allah. Akan tetapi mengenai hal-hal yang lain di dalam teologi hanya dikenal melalui wahyu. Menurut dia, kemenangan iman adalah besar jika dogma-dogma tampak sebagai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Sedangkan Kopernikus adalah tokoh gereja ortodok yang menerangkan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerakan tahunan mengelilingi matahari. Teori ini disebut heliosentrisme, namun teorinya ditentang kalangan gereja yang mempertahankan prinsip geosentrisme yang dianggap lebih benar daripada prinsip heliosentrisme. Setiap siang kita melihat semua mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Untuk manusialah semuanya. Paham demikian disebut homosentrisme. Dengan kata lain, prinsip sentrisme. Dengan kata lain, prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan dari prinsip homosentrisme. Yang selanjutnya, nomor 5, yaitu perkembangan filsafat zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai dalam bidang ilmiah, serta filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak secara keseluruhan bercorak sufisme Yunani. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan aliran idealisme mengajarkan hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Para pengikut aliran atau paham ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisismenya Immanuel Kant yang yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant. Sedangkan Schelling filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme ini kemudian disintesakan dalam filsafat idealisme mutlak Hegel. Pada paham empiris mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang keenam, zaman kontemporer. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu pada zaman sekarang adalah zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan untuk selanjutnya adalah landasan berpikir filsafat. Filsafat selalu melandasi diri pada 3 landasan pemikiran, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga landasan pemikiran filsafat dimaksud tidak bersifat partikular, namun saling terkait secara utuh dalam rangka memberikan landasan-landasan yang kokoh bagi pemikiran. Langsung saja,
Yang pertama ada landasan ontologis. Istilah ontologi diambil dari bahasa Yunani. Ontos artinya ada atau keberadaan, dan logi artinya pikiran atau ilmu. Jadi ontologi artinya ilmu tentang ada atau keberadaan itu sendiri. Maksudnya, sebuah pemikiran filsafat selalu diandaikan berasal dari kenyataan tertentu yang bersifat ada atau yang sejauh bisa diadakan oleh kegiatan manusia. Tegasnya, bila sebuah pemikiran tidak memiliki keberadaan atau tidak memungkinkan pula untuk diadakan, maka pikiran itu hanya berupa khayalan, dorongan perasaan subjektif, atau kesesatan berpikir yang dapat ditolak atau disangkal kebenarannya. Hakikat ada atau realitas ada itu bagi filsafat selalu bersifat utuh. Misalnya, bila secara ilmu hukum kita berpikir tentang kebenaran atau keadilan, maka dapat ditunjukkan bahwa kebenaran atau keadilan itu ada atau bisa diadakan dalam hidup manusia, sehingga bisa dibuktikan atau ditolak kebenarannya. Yang kedua ada landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang artinya pikiran atau pengetahuan, dan logi atau logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Jadi epistemologi artinya pengetahuan tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Maksudnya bagi filsafat setiap realitas apapun, baik yang berupa realitas fisik, pikiran, ide, teks, pandangan hidup, budaya, ideologi, ajaran, keyakinan keagamaan, dan sebagainya, pada landasan ontologis di atas selalu memiliki struktur kenyataan yang mengandung ide. Peta pemikiran struktur tadi di atas selalu memiliki struktur kenyataan yang mengandung ide. Peta pemikiran, struktur tata nilai dan pemahaman. Kenyataan itu harus digali, dikaji, diuji, dan diramu secara mendalam sebagai sebuah sistem pemikiran atau sistem pengetahuan yang khas. Untuk selanjutnya ada landasan aksiologis. Yang selanjutnya ada landasan aksiologi. Sebagaimana istilah ontologi dan epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, demikian pula aksiologi yang berasal dari kata aksios artinya pantas atau bernilai. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat dengan segala turunannya, baik dalam bentuk pengetahuan atau ilmu, harus berlandas pada nilai-nilai kepantasan dan kewajaran. Alasannya pikiran itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran malaikat atau binatang, yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai subjek dan objek pikiran itu sendiri. Bahkan pikiran itu adalah pikiran seorang anak manusia yang selalu bernilai bagi dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik berpikir filsafat. Karakteristik dan dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rappard diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Yang pertama ada berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filsofus berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan termasuk realitas pribadinya. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua ada mencari asas.
Karakteristik filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan suatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. Untuk selanjutnya, nomor 3, yaitu memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ini pun masih bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu karakteristik filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran. Untuk selanjutnya adalah mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Menurut Geisler dan Weinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Untuk yang nomor 5 ada berpikir rasional. Berpikir secara rasional, berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan atau sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir yang logis, sistematis, dan koheren, maka satu hal yang tak mungkin dicapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawab. Kritis ialah terus-menerus mengevaluasi dan memverifikasi argumen-argumen yang mengklaim dan benar. Berpikir logis, sistematis, kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional adalah satu karakteristik filsafat. Di samping berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional, masih ada lagi beberapa hal yang di samping berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional, masih ada lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat, yaitu memikirkan sifat-sifat umum hidup dalam kesadaran, bersifat toleran, dan bersifat subjektif. Yang pertama, memikirkan sifat-sifat umum sebagai diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. Yang kedua, hidup dalam kesadaran. Meminjam istilah René Descartes di dalam Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Kalimat ini menegaskan bahwa filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Aristoteles menengarai bahwa keheranan adalah sumber yang melahirkan filsafat. Yang ketiga, berpikir
bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran atau berpikir filosofis yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal melakukan self-kritik. Kritik internal maka menjadi ciri khas pemikiran filsafat adalah bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau pemikiran yang beda. Yang keempat, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosof itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya karena bersifat metafisis. Walaupun jawabannya saling berlawanan, namun dengan pengalaman apapun tidak dapat memvonis mana yang benar dan mana yang salah, karena konsepsi filsafat benar-benar asli, tidak bisa digugat. Konsepsi itu bisa diserang dengan konsepsi lain, tetapi tidak dapat dikalahkan. Kesimpulan dari saya bahwa filsafat ilmu mengalami sejarah yang panjang, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari perkembangan pemikiran secara teoritis yang senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu disusun mulai peradaban Yunani, kemudian diakhiri pada penemuan-penemuan pada zaman kontemporer. Penemuan-penemuan yang spektakuler terjadi sepanjang zaman dari masa pra-Yunani kuno sampai masa-masa kontemporer. Tentu saja sangat dipengaruhi oleh tokoh pemikir atau filosof yang hidup pada zaman masing-masing dan menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya cabang filsafat, yaitu filsafat ilmu. Dan selanjutnya, landasan berpikir filsafat ada 3, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Sedangkan karakteristik berpikir filsafat ada 5, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.